Yang adalah kesepakatan dua belah pihak yang memiliki konsekuensi hukum bagi masing-masing pihak yang melaksanakan perjanjian. Ya. Setiap perjanjian itu akan menimbulkan hak dan kewajiban. Personel yang melakukan perjanjian ini harus memahami isi perjanjian yang akan ditandatangani. Tentunya di dalam menandatangani perjanjian tersebut harus didampingi oleh personil-personil dari hukum. Semua itu berdasarkan keikhlasan dan kesadaran si prajurit untuk melaksanakan penandatanganan perjanjian tersebut. Yang menandatangani perjanjian, dia juga harus menyimpan dokumen yang sudah dia tandatangani sebagai arsip pribadinya dia. Perjanjian antara developer selaku penjual rumah dan personil Angkatan Darat selaku pihak yang membeli rumah. Perjanjian dalam AJB itu juga harus dicantumkan, baik itu rumahnya, lokasinya, itu harus jelas dicantumkan di situ. Luasan lahannya, tipe rumahnya, nomor rumahnya, serta harganya. Sehingga di AJB itu benar-benar lengkap. Dan prajurit juga bisa melihat bahwa yang dia perjanjikan itu benar adanya. AJB juga harus di hadapan notaris atau PPAT sesuai wilayah kerjanya masing-masing. Daripada AJB sebagai dasar peralihan hak atas tanah atau bangunan dari developer kepada personil. Itu juga harus dia punya, dalam arti kata paling tidak dia memegang arsipnya. Bapak Kasat sudah membentuk tim, yaitu tim pemulihan dan penyelesaian permasalahan KPR TPAD, baik di tingkat pusat, Mabesat maupun sampai ke tingkat Kotama. Adanya penyempurnaan regulasi atau aturan. Aturan yang lama sudah kita sempurnakan, sehingga sekarang kita sudah berlakukan aturan yang baru, yaitu Perkasat nomor 2 dan Perkasat nomor 17 tahun 2025. Pelaksanaan PKS itu kita juga banyak melibatkan satuan bawah Kota Balakpus. Makanya kita kenal dengan istilah PKS tripartit. Ada kebijakan Bapak Kasat menurunkan suku bunga. Karena suku bunga KPR sebelum-sebelumnya itu 6%, Mbak. Sebelum-sebelumnya 6%. Kalau suku bunga tinggi ini akan berpengaruh terhadap besarnya cicilan KPR. Mulai April 2025, Bapak Kasat menetapkan bahwa bunga KPR hanya 5%. Ya, dengan ketentuan nilai angsuran tidak melebihi dari 1/3 penghasilan bersih prajurit setiap bulannya. Untuk personil Angkatan Darat ataupun anggota kita yang sudah berdinas 10 tahun, ini diizinkan untuk mengambil batap untuk mengurangi beban KPR. Besarannya sekitar 20 juta. Ya, sehingga akan terasa sekali tuh. Kalau umpamanya harga rumah 175, ditambah pengembalian batap 20 juta, berarti nilai KPR-nya hanya 155. Ini tentunya akan berpengaruh terhadap besar cicilan tiap bulannya. Yang saat ini masih dilaksanakan itu yaitu penyempurnaan tata kelola dana TPPAD. Dengan tertibnya pengelolaan dana TPPAD yang ada di bendahara, ini akan berdampak terhadap penghasilan bunganya. Bunganya ini akan digunakan untuk sepenuhnya kesejahteraan prajurit.